Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 3. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Kang Maru terpilih sebagai salah satu pemain yang berhasil lolos seleksi masuk ke klub sepak bola. Setelah pertandingan Kang Maru mengikuti pelajaran di kelas seperti biasanya, dan setelah pelajaran selesai wali kelasnya bernama Nam Hak Saem meminta Kang Maru untuk datang ke kantornya, dengan cepat Jambul Kuning menghampiri Kang Maru sambil berteriak menanyakan apa yang telah dilakukan babu kesayangannya sampai-sampai dipanggil ke kantor, si Jambul merasa sangat cemas dan semakin meninggikan suaranya menanyakan apa yang terjadi, ia mengatakan bahwa ia tak mau sampai babu pengantar rotinya dalam masalah, Kang Maru menjawabnya kalau ini bukanlah masalah besar dan meminta si Jambul Kuning agar tak perlu merasa khawatir karena ia akan segera kembali. Mendengarnya Jambul Kuning benar-benar merasa sangat lega dan bersyukur. Di kantor Nam Hak Saem tertunduk dan menanyakan apakah Kang Maru benar-benar akan bermain sepak bola, di mana Kang Maru secara terus terang membenarkan hal tersebut. Sontak Nam Hak Saem langsung berdiri sambil memegang pemukul bisbol dan menggulung ke mejanya. Ia seketika berteriak penuh kekesalan menanyakan apakah Kang Maru sedang bercanda, bagaimana caranya Kang Maru bermain sepak bola dengan tubuhnya yang seperti ini. Nam Hak Saem menasehati Kang Maru dengan tegas bahwa permainan sepak bola bukanlah hal yang mudah, latihan fisiknya saja sudah sangat sulit, dan bagaimana bisa murid tahun pertama seperti Kang Maru tiba-tiba mengatakan kalau dia akan bermain sepak bola. Nam Hak Saem terus mengoceh dan menanyakan apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Kang Maru. Apakah dia tahu seberapa pentingnya masa-masa tahun pertama, di mana Kang Maru hanya bisa terdiam dengan keringat yang mengucur deras. Ia sebenarnya merasa muak dan kesal mendengar semua ocehan itu tapi ia tak bisa melakukan apapun karena ia adalah murid yang teladan. Sambil melihat nilai Kang Maru, Nam Hak Saem mengeluh mengatakan apa yang harus ia lakukan sebagai wali kelasnya jika nilai Kang Maru turun karena hal seperti ini. Nam Hak Saem menyuruh Kang Maru untuk fokus saja dalam pembelajaran daripada bermain sepak bola karena itu tidak akan membuat Kang Maru terlihat keren. Kang Maru yang mendengarnya seketika tertawa kegirangan layaknya penjahat, di mana ini membuat Nam Hak Saem merasa kesal dan menanyakan mengapa Kang Maru malah tertawa. Kang Maru langsung menyilangkan kakinya dan bertingkah layaknya bos sambil menanyakan kepada Nam Hak Saem bukankah selama ini nilainya selalu 9? Kang Maru menegaskan bahwa nilainya ini terlalu sempurna untuk dikatakan mengalami penurunan, di mana Nam Hak Saem yang mendengarnya sontak berteriak menyebut Kang Maru dasar bocah sombong. Nam Hak Saem dengan cepat kembali membalikan keadaan mengoceh panjang kali lebar yang membuat Kang Maru merasa cemas. Setelah puas mengoceh Nam Hak Saem mencoba menenangkan dirinya dan mengatakan bahwa bagaimanapun juga sudah menjadi tugas guru untuk mendukung impian muridnya, tapi mencegah murid memilih keputusan yang salah juga merupakan tugas seorang guru. Dengan ini Nam Hak Saem pun meminta Kang Maru untuk memikirkannya secara baik-baik karena pada akhirnya Kang Marulah yang akan menentukan jalan hidupnya. Sebelum pergi, Kang Maru menanyakan apakah Pak Hak Saem punya sesuatu yang dia sesali. Kang Maru mengatakan bahwa ia pernah menyesali sesuatu. Kang Maru mengungkapkan bahwa ia pernah bermain sepak bola sendirian karena tidak ada yang mau bermain dengannya, tapi untuk pertama kalinya ia punya kesempatan untuk melakukan hal itu. Kang Maru tertunduk dan memberitahu dengan tulus kepada Nam Hak Saem kalau ia tak ingin melewatkan kesempatan itu. Sontak Kang Maru berteriak dengan sangat lantang mengatakan bahwa ia benar-benar sangat menyukai sepak bola dan itulah kenapa ia akan bermain sepak bola. Setelah mengatakan semua isi hatinya, Kang Maru langsung berlari keluar tanpa memperdulikan Nam Hak Saem yang memanggilnya. Kang Maru berlari sekuat tenaga menuju departemen sepak bola sambil meneteskan air mata. Ia bergumam mengatakan kalau ia tidak bisa melewatkan kesempatan ini karena sepak bola adalah tujuannya dan itulah hidupnya. Kang Maru terus berlari menuju bangunan departemen sepak bola sambil mengatakan bahwa tak ada yang bisa menghentikan hasratnya ini. Tak jauh di depan bangunan Sung Siwo sudah menunggunya, di mana Sung Siwo sambil tersenyum dengan perasaan tak nyaman memberitahu Kang Maru kalau dia telah dieliminasi. Sontak seketika Kang Maru menjatuhkan dirinya ke tanah merasa harapannya selama ini telah sirna. Sung Siwo yang melihatnya hanya tertawa sambil meminta Kang Maru agar sebaiknya dia pulang saja. Kang Maru yang tidak terima mulai mengamuk menanyakan mengapa dia diberi harapan palsu. Kang Maru memberitahu Sung Siwo bahwa ia bahkan telah melawan wali kelasnya dan datang ke sini. Kang Maru merengek mengatakan bahwa sepak bola adalah tujuannya selama ini.
Sung Siwo lalu melirik ke belakang menatap pemain lainnya sambil mengatakan ini sungguh sialan. Ia memberitahu Kang Maru bahwa ini semua bisa terjadi karena anggota tim benar-benar menolak keberadaan Kang Maru. Sung Siwo juga berpendapat bahwa saat ini Kang Maru juga terlalu gemuk. Setelah mengatakan semuanya, Sung Siwo pun pergi sambil melambaikan tangannya meminta maaf kepada Kang Maru yang raut wajahnya terlihat kesal. Kang Maru pun berjalan pergi sambil mengingat kembali perkataan gurunya Nam Hak Saem dan perkataan Sung Siwo. Kang Maru yang kesal menendang-nendang kaleng dan terus menggerutu. Ia mengatakan kalau ia sangat percaya diri bisa bekerja keras, tapi kenapa semua orang selalu mengatakan kalau ia tidak bisa melakukannya. Di waktu yang bersamaan Kang Maru dikejutkan dengan kehadiran Sung Siwo yang sudah menunggunya di gerbang depan sekolah. Sung Siwo lalu berjalan pergi sambil memberitahu Kang Maru kalau ia akan memberi Kang Maru waktu 1 bulan untuk menguruskan badannya, dan jika Kang Maru bisa melakukannya maka ia akan merekomendasikannya secara langsung. Sung Siwo mengatakan bahwa ini semua demi kebaikan Kang Maru agar talenta Kang Maru tidak tertutup, di mana Kang Maru yang mendengarnya hanya tertunduk dan tak mengatakan apapun. Di akhir dengan berat hati Sung Siwo mengatakan sesuatu yang cukup menyinggung Kang Maru. Sung Siwo mengatakan bahwa siapa yang akan menganggap Kang Maru sebagai pemain sepak bola jika Kang Maru terlihat seperti ini. Kang Maru tak mengatakan apapun dan terus berjalan pergi dengan ekspresi yang misterius. Ia seketika berhenti ketika melintas di depan warung makanan dan terus memandanginya selama beberapa saat. Tak lama ia kemudian masuk di mana seorang wanita sambil bermain HP memberitahukan bahwa mereka sudah tutup. Namun ketika ia melihat kalau yang datang adalah Kang Maru, wanita yang diketahui bernama Yuna itu pun langsung sangat bahagia. Ibu Yuna yang mengetahui kalau pelanggan mereka adalah Kang Maru, ia pun juga ikut senang dan bersemangat. Ia mengungkapkan bahwa 100% penjualan akan naik jika Kang Maru datang ke tempat mereka. Dengan cepat mereka langsung menjamu dan memanjakan Kang Maru dengan hidangan mereka. Yuna keceplosan menyebut Kang Maru dasar pelanggan yang mudah dibodohi, di mana Kang Maru hanya melirik dan tak memberikan komentar apapun. Ibu Yuna dengan cepat berlari ke belakang mengambilkan sesuatu yang sering Kang Maru makan meninggalkan mereka berdua. Ditinggal berdua wajah Kang Maru menjadi memerah yang sepertinya ia menyukai Yuna. Yuna memperlihatkan hasil gambarannya dan memberitahu Kang Maru sambil berbisik kalau ia menggambar sesuatu yang bahkan ibunya tidak tahu tentang ini. Yuna memberitahu Kang Maru kalau ini adalah komik sepak bola yang ia buat dan menanyakan pendapat Kang Maru tentang ini. Namun Kang Maru hanya terdiam mematung dengan mata yang melotot dan wajah yang semakin memerah. Di waktu yang bersamaan Ibu Yuna datang mengejutkan mereka sambil membawa banyak makanan kesukaan Kang Maru, di mana Yuna dengan cepat menyembunyikan komiknya dan memperlihatkan ramuan yang ia buat kepada ibunya. Sambil ibunya menghidangkan makanan, Yuna memberi kode kepada Kang Maru untuk tidak mengatakan apapun soal komik kepada ibunya karena ibunya tidak menyukai hal itu. Berbagai macam hidangan saat ini telah berada di hadapan Kang Maru yang membuatnya sangat ngiler. Kang Maru menunduk sambil mengucapkan terima kasih atas makanannya, di mana Yuna dan ibunya duduk enteng memandangi Kang Maru. Sontak dengan cepat Kang Maru langsung menyeruput mie di hadapannya layaknya mesin pemusnah makanan. Setelah itu ia mengangkat satu persatu piring makanannya dan memasukkannya sekaligus ke dalam mulut besarnya. Yuna yang melihatnya sampai ngiler dan menanyakan kepada ibunya apakah sebaiknya mereka membuat ruangan makan khusus Kang Maru. Ibunya tak menjawabnya dan menyuruh Yuna untuk diam karena ia sedang menyaksikan uangnya makan dengan lahap. Dalam sekejap semua makanan yang ada di meja habis tak tersisa, dengan bekas makanan yang masih menempel di wajah. Kang Maru memberitahukan bahwa ia merasa tidak akan kesini lagi untuk sementara waktu. Ibu Yuna yang mendengarnya sontak berdiri dan berteriak menanyakan bagaimana dengan penjualan mereka jika Kang Maru tidak datang. Kang Maru langsung berlari keluar tak memberitahukan alasannya dan hanya mengatakan kalau ia sungguh meminta maaf. Ibu Yuna keluar sambil memegang panci berteriak mengatakan apakah Kang Maru sudah gila. Ia menyuruh Kang Maru untuk membayar makanannya terlebih dahulu sebelum pergi. Sementara Yuna ia hanya melambaikan tangannya mengucapkan selamat tinggal kepada Kang Maru yang terlihat dramatis. Kang Maru terus berlari sambil berteriak mengatakan kalau ia sungguh minta maaf. Kang Maru memberitahukan kalau ia harus menurunkan berat badannya mulai sekarang. Ibu Yuna langsung meminta Yuna untuk menelpon polisi, di mana dengan cepat Yuna langsung melakukannya memberitahu kepada polisi kalau ada pencuri yang datang ke warung mereka. Kang Maru terus berlari sekencang-kencangnya sambil menangis bergumam mengatakan bahwa ini semua demi diet, ia tidak boleh makan daging mulai sekarang.
Sesampainya di rumah, Kang Maru langsung disambut oleh daging sapi yang sedang dipanggang oleh keluarganya. Ayahnya meminta Kang Maru untuk bergabung dengan mereka karena ini adalah daging sapi kesukaan Kang Maru. Melihatnya Kang Maru kembali ngiler dan goyah, ia dengan cepat membalikan badannya sambil mengatakan dengan berat hati kalau ia tidak mau makan. Kang Maru menguatkan dirinya bergumam mengatakan kalau ia tak boleh terpengaruh karena ia sedang diet untuk impiannya bermain sepak bola. Neneknya dengan penuh semangat memanggil Kang Maru untuk segera bergabung dengan mereka karena jika tidak Kang Maru hanya akan merusak suasananya. Neneknya mengatakan bahwa Kang Maru tidak akan tahu kapan neneknya akan mati, jadi lebih baik Kang Maru ikut saja makan bersamanya sebelum semuanya terlambat. Neneknya pun terus mengoceh dan membujuk Kang Maru di mana akhirnya Kang Maru menjadi seperti ini. Ia menangis sambil terus mengunyah makanannya, di mana neneknya terus menambah mangkuk makanan Kang Maru sambil mengatakan bahwa ia sangat khawatir jika Kang Maru menjadi kurus jadi Kang Maru harus makan lebih banyak lagi. Di sepanjang malam itu neneknya terus menambah porsi makanan Kang Maru di mana terdengar suara Kang Maru terus meminta tolong meminta neneknya berhenti. Keesokan harinya inilah penampakan Kang Maru yang malah semakin menjadi seperti Akai. Berat badan Kang Maru bukannya turun malah bertambah 10 kg. Di waktu yang bersamaan Sung Siwo melintas di hadapan Kang Maru dan melihat kondisi Kang Maru yang memprihatinkan, ia pun menggelengkan kepalanya merasa tak percaya dengan apa yang ia lihat. Dari kejauhan Balmon dan Ling merasa kesal melihat Kang Maru. Mereka telah mengetahui bahwa seharusnya Kang Maru telah didiskualifikasi tapi Sung Siwo tetap akan membawanya masuk ke klub sepak bola asalkan Kang Maru menurunkan berat badannya. Balmon benar-benar merasa khawatir jika Kang Maru berhasil diet dan masuk ke klub sepak bola karena itu sama saja mempermalukan mereka. Di waktu yang bersamaan siswa lainnya melintas dan menunjuk mereka berdua sambil mengatakan bahwa mereka adalah dua pecundang yang dieliminasi dari tim sepak bola karena Kang Maru, di mana mereka yang mendengarnya benar-benar merasa sangat kesal bersiap mengeluarkan ulti. Balmon semakin membenci Kang Maru mengatakan bahwa ini sungguh sangat memalukan. Di kelas, terlihat dua sejoli sedang asik tiduran dengan santai. Mereka mengatakan bahwa tempat ini benar-benar sangat nyaman. Jinho sambil tersenyum kegirangan menanyakan apakah Bein tahu tentang tempat ini. Bein hanya menjawabnya bahwa tempat ini benar-benar sangat nyaman dan rasanya seperti mereka menghilang dari sekolah, dan ternyata tempat itu berada di atas perut Kang Maru yang mengembang layaknya balon. Mereka dengan cepat turun dan mulai menangis dengan sangat terharu sambil memegang perut Kang Maru. Mereka menanyakan bagaimana semua ini bisa terjadi, apakah hal ini masuk akal Kang Maru menjadi seperti ini dalam satu hari saja. Mereka mulai mengusap air mata mereka dan mulai mengoceh menanyakan bukankah Kang Maru sudah diberi kesempatan jika ingin masuk ke klub sepak bola maka Kang Maru harus menurunkan berat badannya. Sontak Kang Maru langsung bangkit yang membuat mereka berdua terkejut dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kang Maru dengan cepat berdiri dan berjalan layaknya zombie menghampiri tasnya sambil mengatakan dengan setengah sadar kalau ia harus diet. Ia membuka tasnya yang ternyata dipenuhi banyak makanan di dalamnya. Kang Maru mengambil makanan tersebut sambil mengatakan bahwa ia perlu makan, di mana dengan cepat dua sejoli langsung menghentikannya sambil menyebut Kang Maru dasar bajingan gila. Mereka mengeluarkan semua kata-kata motivasi yang mereka tahu untuk menghentikan Kang Maru. Jinho bahkan berteriak di dekat telinga Kang Maru menanyakan apakah Kang Maru benar-benar ingin membuang kesempatan yang telah ia dapatkan untuk bisa bermain sepak bola dengan anak lainnya. Namun Kang Maru sama sekali tak terpengaruh dan malah semakin menjadi. Ia mengatakan bahwa ia memang perlu diet tapi ia juga butuh makan untuk bekerja keras. Merasa kalau mereka tak bisa lagi menahan Kang Maru, mereka pun bertanya-tanya apakah sebaiknya mereka membuat bajingan gila ini pingsan agar dia berhenti. Di waktu yang bersamaan Jambul Kuning datang menghampiri mereka dan menanyakan apa yang sedang mereka lakukan sehingga seheboh ini. Melihat roti dan minuman yang dipegang Kang Maru, Jambul Kuning pun merasa ngiler dan menanyakan kepada Kang Maru apakah menu hari ini adalah roti pizza. Mendengarnya Kang Maru hanya terdiam memandangi makanan di tangannya. Sementara dua sejoli merasa cemas berbisik meminta Kang Maru untuk segera menyerahkan makanan itu. Si Jambul yang sudah sangat ngiler langsung berinisiatif mengambil makanan itu sendiri dari tangan Kang Maru sambil mengatakan kalau ia sudah tak sabar. Namun sesuatu tak terduga terjadi di mana Kang Maru langsung menepis tangan si Jambul Kuning yang ingin merebut makanannya. Raut wajah Jambul Kuning seketika berubah menjadi sangat menyeramkan memandangi Kang Maru. Namun Kang Maru sama sekali tak peduli dan mengatakan bahwa roti ini adalah miliknya. Melihat tingkah Kang Maru dua sejoli benar-benar dibuat panik ketakutan.
mereka membujuk Kang Maru untuk segera memberikan roti tersebut. Di waktu yang bersamaan tangan si Jambul Kuning langsung melesat meraih badan Kang Maru. Ia memegang erat pundak Kang Maru dan menanyakan apa yang sedang terjadi dengan babu terbaiknya. Si Jambul Kuning merasa sangat khawatir mengungkapkan bahwa Kang Maru tidak pernah menolaknya sama sekali. Lantas apa yang terjadi dengan Kang Maru? Apakah dia sedang sakit? Si Jambul Kuning syok dan mulai meneteskan air mata sambil mengatakan bahwa matanya tidak bisa dibohongi. Apa yang sebenarnya terjadi kepada babu kesayangannya? Dua sejoli dengan ketakutan mulai menjelaskan semuanya dari awal hingga akhir dan mengungkapkan bahwa saat ini Kang Maru harus diet dan mereka harus mencegahnya makan berlebihan. Mendengarnya dengan cepat Jambul Kuning langsung mengikat Kang Maru di kursi agar Kang Maru tidak semakin menjadi. Jambul Kuning mengusap keringatnya di jenongnya merasa sangat bangga karena merasa telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia menangis dengan terseduh-seduh memalingkan wajahnya sambil mengatakan bahwa ini sungguh sangat menyakitkan tapi inilah satu-satunya cara untuk mewujudkan mimpi Kang Maru. Mereka bertiga dengan cepat menyita semua makanan Kang Maru sambil meminta maaf, di mana Kang Maru tak bisa melakukan apapun dan hanya bisa melotot melihat makanannya diambil. Sementara itu di luar kelas terlihat Balmon dan anggotanya dengan tergesa-gesa menuju ke kelas Kang Maru. Sontak Balmon langsung menendang pintu kelas di mana terlihat mereka bertiga sedang asik mukbang cemilan Kang Maru dengan sangat lahap. Balmon langsung menghampiri Kang Maru yang terikat sambil tersenyum kegirangan layaknya penjahat memberitahu Kang Maru kalau ia sangat senang bisa bertemu lagi. Jambul Kuning segera bangkit dari tempat duduknya dan meninggikan suaranya menanyakan apa yang sedang Balmon lakukan terhadap Kang Maru. Balmon langsung melirik ke belakang memberikan kode kepada Ling untuk melakukan sesuatu. Ling dan Lens seketika berjalan menghampiri Jambul Kuning sambil tertawa layaknya penjahat. Mereka langsung menahan kedua tangan si Jambul Kuning yang membuatnya tak bisa bergerak. Jambul Kuning merengek meminta mereka berdua melepaskannya dengan alasan kalau ia tidak suka bersentuhan kulit. Mereka hanya membalasnya dengan senyuman kegirangan mengatakan bahwa saat ini mereka sedang tidak mencoba untuk bersentuhan kulit tapi menangkapnya. Suasana seketika menjadi hening ketika Balmon mulai mencurahkan semua perasaannya. Ia menanyakan apakah Kang Maru tahu hinaan yang mereka hadapi saat ini. Balmon seketika mengangkat wajahnya dan melirik Kang Maru mengungkapkan bahwa ia sudah bermain sepak bola elit sejak ia masih kelas 5 SD. Balmon mengatakan kalau ia hanya ingin memberitahukan bahwa bagaimana bisa ia tereliminasi dan yang selamat adalah si gendut pecundang seperti Kang Maru ke klub sepak bola. Balmon seketika berteriak dengan lantang di depan wajah Kang Maru mengatakan apakah ini masuk akal. Balmon langsung menarik Kang Maru sambil tersenyum kegirangan meminta Kang Maru agar tidak bergerak dan melawan. Ia meraba sakunya sambil mengatakan bahwa ada sesuatu yang sudah ia persiapkan khusus untuk Kang Maru. Entah bagaimana bisa sebuah kue berukuran besar tiba-tiba keluar dari saku Balmon. Dengan penuh semangat Balmon memberitahu Kang Maru kalau kue ini secara khusus ia hadiahkan buat Kang Maru. Balmon menjelaskan bahwa ini adalah kue Atuosam Play Strawberry Cream Coklat. Kue ini mengandung 1760 kalori, bahkan jika Kang Maru memakan kue ini sendirian itu sangat konyol untuk mengatur metabolisme tubuh Kang Maru. Selain itu Balmon juga telah menyiapkan jeruk segar yang sangat menggoda khusus Kang Maru. Mata Kang Maru seketika bersinar terang layaknya mendapatkan jackpot. Balmon dengan cepat langsung membantu Kang Maru mendekati makanan tersebut sambil tertawa bahagia. Balmon secara terus terang mengatakan kepada Kang Maru kalau ia tidak akan membiarkan diet Kang Maru sukses, di mana terlihat Kang Maru sudah siap menyeruput jeruk segar di hadapannya. Dua sejoli yang melihatnya menangis dengan perasaan kesal menyebut Balmon orang jahat. Kedua tangan Kang Maru bekerja dengan sangat baik langsung melahap kue itu dibantu oleh Balmon yang tersenyum kegirangan memberikan minuman agar Kang Maru cepat menghabiskan makanannya. Mereka bertiga yang melihatnya hanya bisa pasrah bergumam mengatakan kalau ini benar-benar sangat kacau. Dua sejoli menangis merasa sangat kesal karena Kang Maru malah terlihat sangat menikmatinya. Mereka bergumam dan mengumpat menyebut Kang Maru dasar babi sialan. Tak berhenti sampai di situ Balmon dengan cepat berlari menggendong Kang Maru sambil mengatakan bahwa waktu makan Kang Maru belum habis. Balmon tertawa penuh bahagia mengatakan kepada Kang Maru kalau Kang Maru itu sangat berharga jadi ia tidak bisa membiarkan berat Kang Maru turun 1 gram pun. Balmon bahkan meminta Kang Maru untuk memanggilnya jika Kang Maru ingin berjalan-jalan. Balmon juga memuji Kang Maru dengan mengatakan bahwa Kang Maru adalah orang yang paling keren di dunia ini kalau dia sedang makan. Kang Maru yang mendengarnya benar-benar merasa sangat senang dan terharu. Ia memeluk erat Balmon dan mengatakan kalau Balmon adalah orang pertama yang mengatakan hal seperti ini padanya. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya?
Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sebelumnya Mimin juga mau ngucapin terima kasih atas dukungan dari teman-teman semua. Saat ini, Mimin sedang berusaha memberikan video dengan durasi yang terbaik. Namun sayangnya prosesnya memerlukan cukup banyak waktu untuk menghasilkan video dengan durasi lebih panjang, dan Mimin mungkin membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Oleh karena itu, sementara ini Mimin akan tetap mengunggah 1 video per hari sesuai kemampuan Mimin. Terima kasih atas pengertian dan dukungannya. Semoga kalian tetap menikmati konten yang Mimin buat.